Pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya game-game dengan grafis super keren yang sekelas film Hollywood gitu bisa jalan mulus di HP atau laptop biasa? Nah, ini bukan sulap, ini teknologi. Yuk kita bongkar rahasianya bareng-bareng. Ini kan pertanyaan intinya ya, siapa sih yang nggak mau main game dengan visual yang, wah, luar biasa, dunia yang terasa hidup, tapi nggak perlu keluar duit jutaan buat beli PC dewa. Ternyata, ada loh caranya buat dapetin keduanya. Coba bayangin deh, di satu sisi kita pengen banget grafis yang fotorealistis, ada ray tracingnya, resolusi 4K yang tajam. Keren kan? Tapi di sisi lain, realitanya butuh GPU mahal, listrik boros, dan harus upgrade terus-terusan. Nah, ini nih masalah utama yang coba dipecahkan sama teknologi ini. Dan inilah solusinya. Sebuah pendekatan inovatif yang nggak maksa perangkat kalian kerja lebih keras. Kuncinya itu bukan kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas dengan cara bagi-bagi tugas. Gimana tuh maksudnya? Oke, kita lihat bareng-bareng. Jadi, konsep intinya itu namanya rendering hibrida cloud lokal. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak kerja kelompok. HP atau laptop kalian tuh nggak ngerjain semuanya sendirian. Bagian yang berat-berat, yang butuh tenaga super, itu dilempar ke server-server kuat di cloud, sementara perangkat kita fokus ke hal-hal yang butuh respons kilat. Nah, ini bagian paling pentingnya. Kalau dari semua penjelasan ini kalian cuma boleh ingat satu hal, ya ini dia. Aturan mainnya simple. Komputasi yang berat, yang butuh mikir lama, itu tugasnya cloud. Tapi tugas-tugas yang butuh respons super cepat, yang nggak boleh ada delay, itu dikerjain langsung di perangkat kita. Ini aturan emasnya. Ujung-ujungnya, metode bagi-bagi tugas ini tujuannya apa sih? Ada 3 target utama. 1. Frame rate harus tinggi, minimal 60 fps, biar mainnya mulus, nggak patah-patah. 2. Latensi rendah banget, jadi pas kita pencet tombol, aksinya langsung kejadian. Dan yang ketiga, pastinya kualitas visualnya harus tetap top notch. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih cara mereka bagi-bagi kerjaannya? Siapa ngerjain apa di antara perangkat kita sama si cloud itu? Di sini kelihatan jelas banget pembagiannya. Anggap aja cloud itu otak super yang ada di tempat jauh. Dia yang ngurusin hal-hal berat kayak ray tracing, fisika game yang kompleks, sampai AI musuh-musuh di game. Nah, perangkat kita, entah itu HP atau laptop, dia jadi si gerak cepat. Tugasnya nangkep input dari keyboard atau controller kita, nampilin menu, dan yang paling penting, nyatuin semua gambar akhir sebelum muncul di layar. Oke, sekarang kita lihat gimana semua potongan puzzle ini nyambung jadi satu. Kita bakal ikutin perjalanan sebuah frame gambar dari awal sampai akhir. Proses ini super cepat loh, kejadian puluhan kali dalam sedetik. Jadi gini alurnya. Pertama, kita pencet tombol di controller. Nah, itu diproses langsung di perangkat kita. Perangkat kita juga ngerjain rendering yang dasar-dasar. Abis itu, data yang dibutuhin langsung terbangin ke cloud. Di sana, kerjaan beratnya dieksekusi. Hasilnya dikirim balik lagi ke perangkat kita. Terakhir, perangkat kita yang nyusun gambar finalnya buat ditampilin. Dan semua ini kejadiannya dalam hitungan milidetik doang. Dan inilah inti dari semuanya. Alur kerja yang super canggih ini bikin perangkat yang speknya pas-pasan, istilah kerennya thin client, kayak laptop jadul atau HP kita, itu jadi punya kekuatan buat ngejalanin game-game berat yang grafisnya luar biasa. Oke, tadi kan kita ngomongin teorinya ya. Konsepnya gimana? Sekarang kita lihat gimana teknologi ini bukan cuma wacana, tapi udah beneran ada dan bisa kita pakai sekarang. Pasti udah nggak asing lagi kan sama nama-nama ini? Nah, layanan kayak Nvidia GeForce Now atau Xbox Cloud Gaming itu contoh paling nyata dari teknologi ini. Mereka persis pakai prinsip yang kita bahas tadi, gamenya di-render di server mereka, terus di-stream ke kita. Biar pengalamannya lancar jaya, pastinya ada trik-trik optimasi di belakangnya. Misalnya, ada yang namanya split rendering. Jadi, satu gambar dikerjain barengan sama cloud dan perangkat kita. Terus ada edge computing, servernya ditaruh dekat-dekat lokasi kita, biar latensinya makin kecil. Ada juga adaptive quality, yang pinter banget. Dia bisa nyesuaiin kualitas grafis sama kecepatan internet kita saat itu. Jadi, intinya apa? Intinya adalah semua teknologi yang kelihatannya rumit ini punya satu tujuan yang keren banget. Bikin gaming dengan grafis dewa jadi bisa diakses semua orang. Nggak peduli perangkatnya apa. Ini soal aksesibilitas. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan besar buat kita pikirin. Kalau kedepannya semua kerjaan berat bisa dilempar ke cloud, kira-kira perangkat yang kita pegang nanti bakal kayak gimana ya bentuknya?
Apa laptop dan HP kita bakal jadi super tipis, super simple, dan baterainya awet banget? Menarik buat dipikirin.